Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Putri Faah. Sebelum pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kami masuk pada materi pokok yang baru, yaitu koordinat kartesius. Ada kompetensi dasar pengetahuan 3.2 dan kompetensi dasar keterampilan 4.2 bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Dan juga untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada 3 bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Berikut ini adalah beberapa manfaat dalam mempelajari materi koordinat kartesius. Yang pertama, kalian dapat mengetahui cara membaca dena lokasi. Lalu selanjutnya, kalian juga dapat membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Kemudian, kalian juga dapat membantu arsitek dalam merancang dena rumah. Kita mulai pengenalan koordinat kartesius. Ini ada koordinat kartesius. Kalian bisa lihat di sini yang pertama, itu yang garis mendatar atau biasa kita kenal dengan garis horizontal, itu adalah sumbu X. Selanjutnya, untuk garis tegak atau biasa kita kenal dengan garis vertikal, itu dinamakan sumbu Y. Selanjutnya ada titik O, di mana titik koordinatnya 0,0 itu disebut dengan titik pusat. Kemudian, kalian bisa lihat bahwa untuk sumbu X bagian kanan itu bernilai positif, lalu bagian kiri itu bernilai negatif. Selanjutnya untuk sumbu Y, bagian atas bernilai positif, dan bagian bawah bernilai negatif. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran itu dimulai dari kanan atas, kuadran 1, lalu dilanjutkan berlawanan dengan arah jarum jam, kuadran 2, lalu ini daerah kuadran 3, dan ini adalah daerah kuadran 4. Kemudian untuk kuadran 1, kalian bisa lihat bahwa X dan Y-nya sama-sama positif, kanan dan atas. Lalu untuk kuadran 2, untuk X-nya di kiri berarti negatif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif, kiri dan bawah. Lalu untuk kuadran yang keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif. Selanjutnya, untuk garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, kalian bisa perhatikan di sini. Yang pertama, untuk garis yang sejajar dengan sumbu X ada garis L1. Lalu yang berikut yang sejajar dengan sumbu X lagi ada garis L2, ada garis L3, dan garis L4. Kemudian kalian bisa lihat bahwa garis L1 ini tegak lurus dengan sumbu Y, lalu garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y, garis L3 juga tegak lurus dengan sumbu Y, dan garis L4 juga tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lanjut berikut. Garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Tadi yang sejajar dengan sumbu X, maka sekarang yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Yang pertama, ada garis M1. Yang kedua, ada garis M2, itu sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, ada garis M3 sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, ada garis M4, itu sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kalian bisa lihat bahwa garis M1 tegak lurus dengan sumbu X. Lalu kita lihat lagi garis M2 juga tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis M3 juga tegak lurus dengan sumbu X.
dan garis 4 juga tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya ada garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita lihat, ini ada garis N1, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang berikut ada juga garis N2. Lalu kemudian bisa kita lihat bahwa garis N1 dan N2 mereka bertemu atau titik persekutuannya bisa kalian lihat di situ dan ini dinamakan titik perpotongan. Selanjutnya ada soal-soal tentang koordinat kartesius. Yang pertama kita menggunakan titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titiknya kalian bisa lihat titik koordinat A, B, C, D. Lalu disuruh untuk yang pertama gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Yang kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Sekarang kita gambar ya. Yang pertama kita tentukan titik A. Titik A posisinya itu kita lihat X-nya positif 3, Y-nya positif 2. Maka ini titik A. Selanjutnya titik B, X-nya negatif 4, Y-nya positif 1. Titik B. Lalu titik C, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 2. Kemudian titik D, X-nya positif 7, Y-nya negatif 3. Ini titik D. Nah, untuk yang pertama kita sudah menggambarkan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Selanjutnya di sini kita menentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Yang pertama, titik A ternyata di kuadran 1, titik B kuadran 2, di kuadran 3 ada titik C, dan kuadran 4 ada titik D. Kita lanjut, sekarang menentukan koordinat titik dari gambar. Jadi di sini diberikan bidang koordinat kartesius, sudah ada posisi titik A, B, C, D, E. Pada bidang koordinat kartesius, kita akan menentukan kira-kira titik-titiknya itu berapa, berapa. Ingat ya, titik koordinat itu X, Y. Nanti X, Y, X itu disebut apsis, Y itu disebut ordinat. Kita lihat, yang pertama tentukan koordinat titik A, B, C, D, E. Kita lihat yang A. Untuk X-nya positif 4, Y-nya positif 2. Maka titik A-nya 4,2. Lalu kita lanjut titik B, X-nya positif 5, Y-nya 0. Maka titik koordinatnya 5,0. Kita lanjut yang C, X-nya 0, Y-nya positif 3. Maka titik koordinatnya X, Y 0,3. Lanjut yang D, X-nya 0, Y-nya negatif 5. Berarti titik koordinatnya X, Y 0,5. Yang terakhir, titik D, X-nya negatif 2, lalu Y-nya 0. Maka ini titik koordinatnya yaitu X, Y negatif 2,0. Pertanyaan yang kedua, menentukan apsis titik B. Nah, kalian bisa perhatikan misalkan titik koordinat A itu ditulis X, Y. Maka yang menjadi apsis itu adalah X dan yang menjadi ordinat itu adalah Y. Sehingga di sini kita lihat nomor 2 untuk titik B di situ 5,0. X 5, Y 0. Berarti apsis titik B, X sama dengan 5. Yang ketiga, ordinat titik E. Kita lihat titik E, titik koordinatnya negatif 2,0. Berarti ordinat Y. Maka ordinat titik E sama dengan Y, yaitu sama dengan 0. Kita lanjut bentuk dari titik pada koordinat kartesius. Di sini diberikan titik-titik ada A, B, C, D. Sekarang kita akan meletakkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut kira-kira bangun apa yang terbentuk. Kita mulai yang pertama, titik A, X-nya negatif 2, Y-nya negatif
3. Lalu selanjutnya, titik B, X-nya positif 3 dan Y-nya negatif 5. Titik C, X-nya positif 3, Y-nya positif 4. Titik D, X-nya negatif 2, Y-nya positif 2. Sekarang kita sudah mendapatkan titik A, B, C, D. Kita sudah menempatkan, maka kita hubungkan A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Maka di sini dapat terlihat bahwa bangun yang terbentuk di sini adalah trapesium. Yang berikut, koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan rumus, yaitu X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Sekarang kita perhatikan, ini akan diberikan titik-titik PQR pada bidang koordinat kartesius. Dapat kalian lihat bahwa titik P, X5, Y negatif 7, titik Q, X negatif 2, Y negatif 4, titik R, X negatif 3, Y positif 6. Maka sekarang pertanyaannya, koordinat relatif titik P, tadi P 5, negatif 7, terhadap titik R negatif 3, positif 6 adalah, maka sekarang kita mengerjakan cara yang pertama, koordinat relatif titik P terhadap titik R, kita menggunakan rumus yang menjadi X1, Y1 itu adalah titik P, lalu X2, Y2 itu adalah titik R. Maka di sini Ibu langsung mengganti saja, X1 berarti XP, YP, lalu X2, Y2 itu XR, YR. Sehingga di sini dapat ditulis XP kurang XR, YP kurang YR. Kita masukkan bilangan-bilangannya. 5 kurang negatif 3, XR-nya negatif 3, YP negatif 7 kurang positif 6. Maka kita peroleh hasilnya positif 8, negatif 13. Ini cara pertama menggunakan rumus, kemudian kita lihat cara yang kedua, kita melangkah pada bidang koordinat kartesius. Kalian bisa lihat ada kotak berwarna kuning di bawah, itu keterangannya. Ketika kita melangkah ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Lalu ke atas akan bernilai positif, kita melangkah ke bawah akan bernilai negatif. Jadi yang pertama kita mulai kiri kanan, lalu setelah itu kita lanjut atas atau bawah. Maka di sini yang ditanya koordinat relatif titik P terhadap titik R. Berarti posisi kita berdiri sekarang adalah kita harus berdiri dari titik R. Karena dikatakan terhadap titik R. Maka kita lihat berapa langkah kita melangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita melangkah 8 satuan ke kanan, berarti positif 8. Lalu selanjutnya, atas atau bawah? Ternyata kita ke bawah, karena menuju ke P. Kita lihat berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata 13 langkah ke bawah berarti nilainya negatif 13. Nah, untuk cara pertama menggunakan rumus dan cara yang kedua hasilnya sama. Kita lanjut untuk soal yang berikut. Di sini menentukan koordinat relatif titik Q, titik koordinatnya X, Y, negatif 2, negatif 4, terhadap titik R, negatif 3,6. Maka kita menggunakan cara 1 rumus, nanti cara 2-nya dapat kalian coba di rumah kalian ya. Saat mengikuti pembelajaran ini kalian boleh mencobanya. Maka kita masukkan rumusnya, XQ kurang XR, YQ kurang YR. Kita masukkan XQ, berarti negatif 2 kurang XR, negatif 3, YQ, negatif 4 kurang YR, negatif 6. Maka kita peroleh hasilnya positif 1, negatif 10. Nah, untuk cara yang kedua, silakan kalian coba masing-masing. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini penjelasannya sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.